Beckham, curling, and curling in. Finally United have equalised, and it's another David Beckham free kick to finish the season off, 1-1. Jika publik Inggris dan Eropa memiliki David Beckham yang memiliki akurasi tendangan yang akurat, David Beckham, is this the moment? It is the moment! David Beckham! Uruguay dan Amerika Latin punya Alvaro Recoba. Keduanya mempunyai tembakan yang jitu dan merupakan eksekutor tendangan bebas yang mematikan. Hanya saja, Recoba menggunakan kaki kiri dan Beckham memakai kaki kanannya. Dua cara yang berbeda dengan spesialisasi yang sama. Recoba merupakan pemain dengan kaki kiri yang ikonik. Kemampuan dribble bola ditambah dengan akurasi umpan dan tembakan jarak jauh menjadi keunggulannya. Tendangan yang keras dan terarah dari kaki kirinya membuat kiper sulit untuk menghalaunya. Umpan yang diberikan pun sangat terukur. Hal inilah yang membuat dirinya sangat diwaspadai oleh para pemain belakang lawan. Walaupun ia memegang bola di luar kotak penalti. Dengan kelebihannya itu, membuat dirinya disukai oleh banyak tim Eropa. Recoba pun telah malang melintang ke berbagai tim. Tetapi, hanya di Inter Milan lah ia mendapatkan masa keemasannya. Lalu, bagaimana perjalanan karir Alvaro Recoba? Simak kisahnya. Recoba carica sinistro e finalmente il gol del Cino. Che gol, signori! Un lampo improvviso dai 25 metri, entra e segna Alvaro Recoba. Che cannonata! Alvaro Alexander Recoba Rivero yang lahir di Montevideo, Uruguay pada tanggal 17 Maret 1976. Alvaro Recoba mengawali karirnya di tahun 1994 pada usia 17 tahun di satu klub yang ada di Liga Uruguay, yaitu Danubio. Hanya semusim di klub yang berasal dari Montevideo itu, Recoba berhasil mencuri perhatian lewat sentuhan kaki kirinya. Hal tersebut membuat klub Nacional de Football merekrutnya di musim 1996. Di klub Nacional de Football inilah permainan Alvaro Recoba meningkat dengan sangat pesat. Dirinya menjadi andalan klub dengan menorehkan catatan 109 kali bermain. Recoba berhasil mencetak 21 gol dan 22 assist. Recoba kali pertama ditemukan oleh Sandro Mazzola, legenda Inter Milan tahun 1960-an. Di saat Recoba bermain bersama klub nasional, sehingga Inter Milan yang mengetahui hal tersebut kepincut untuk memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Hal tersebut pun terjadi pada tahun 1997. Di usia 21 tahun, Alvaro Recoba resmi menjadi pemain Nerazzurri. Pada awal kedatangannya di Inter Milan, Recoba melakukan debutnya saat melawan Brescia pada tanggal 31 Agustus 1997. Penampilan Recoba tentu saja masih tertutup oleh deretan pemain bintang seperti Yuri Yorkaev, Ivan Zamorano, hingga Ronaldo Nazario yang saat itu melakoni laga perdananya setelah dibelinya dari Barcelona. Meskipun demikian, pertandingan debutnya, Alvaro Recoba langsung menunjukkan kelasnya sebagai pemain muda yang menjanjikan.
Terbukti, Recoba berhasil mencetak brace saat pertandingan melawan Brescia kala itu. Pada laga itu, Inter harus tertinggal lebih dahulu lewat gol Dario Habner. Recoba yang masuk di babak kedua menggantikan Mauricio Gans berhasil mencetak gol spektakuler dengan kaki kirinya. Tendangan jarak jauhnya tak dapat dijangkau oleh penjaga gawang Brescia. Recoba berhasil mengembalikan keadaan setelah sukses mengeksekusi tendangan bebas dari sepertiga lapangan yang lagi-lagi lewat kaki kiri andalannya. Laga debut yang mempesona. 2 gol yang membawa timnya lolos dari kekalahan. Dan debut yang menakjubkan dari Recoba, bintang muda penuh talenta di Giuseppe Meazza. Di musim awal kedatangannya, Inter Milan berhasil finish di peringkat kedua dan berhasil meraih gelar Piala UEFA di musim 1997. Dan pada musim tersebut juga, Recoba berhasil secara total mencetak 4 gol. Catatan ini terbilang baik untuk pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer Eropa. Tak heran jika ekspektasi tinggi mulai menemani langkahnya pada musim kedua. Tapi nyatanya harapan tinggal harapan. Musim kedua di Inter Milan, musim 1998, Recoba hanya tampil sekali pada paruh pertama. Situasi pun kian parah kala Luigi Simoni dipecat karena rentetan hasil buruk. Marcelo Lippi pun masuk sebagai suksesor. Sejak awal Lippi datang, dia tidak melihat Recoba cocok dengan skemanya. Sang bomber kemudian dipinjamkan ke Venezia. Selama masa peminjaman di Venezia, posisinya di tim utama tidak tergantikan hingga akhir musim. Recoba menunjukkan talentanya dengan melesakkan 10 gol dari 19 penampilan. Ketika dia mulai menapaki performa gemilang, nasib nahas malah didapat Inter Milan. Anak asuh Lippi pun turun ke peringkat ke-8 dan hanya berjarak 4 angka saja dari Venezia. Musim 1999, Recoba pun dipulangkan ke Giuseppe Meazza. Bermodalkan penampilan menawan di Venezia, Recoba akhirnya mendapat atensi lebih. Dia lebih matang dalam mengambil keputusan hingga membuatnya jadi pilihan reguler Marcelo Lippi. Dan benar saja, dalam 27 penampilan Serie A, dia mengembalikan Inter ke 4 besar. Ketika semua mulai berjalan sesuai rencana, Recoba kembali harus melihat kursi pelatih berganti. Faktor pelatih jadi salah satu penyebab Recoba gagal mengeluarkan kemampuan terbaik. Selama di Inter, dia bermain untuk 5 pelatih berbeda. Mulai dari Luigi Simoni, Marcelo Lippi, Marco Tardelli, Hector Cooper, Alberto Giacheroni, hingga Roberto Mancini. Sebagaimana hukum sepak bola, masuknya pelatih baru berarti menawarkan gaya permainan baru. Korban dari mata rantai ini sudah pasti pemain, dan Alvaro Recoba salah satunya. Musim 2000, Recoba bersama Inter Milan dalam kondisi terpuruk, di mana Nerazzurri secara mengejutkan tersingkir dari kualifikasi Liga Champions. Di musim itu juga, Recoba mencatatkan 16 pertandingan di paruh pertama kompetisi, serta berhasil mengoleksi 8 gol. Ketika kegemilangan Recoba mulai terasa, ia malah terkena kasus dengan sebutan skandal paspor.
ia dan pemain Amerika Selatan lainnya menggunakan paspor palsu ketika hijrah ke Eropa. Pada Juni 2001, Alvaro Recoba dilarang bermain di Liga Italia selama semusim. Untungnya, Recoba berhasil mengajukan banding dan membuat hukumannya menjadi ringan. Sanksi yang diberikan berubah menjadi 4 bulan larangan bertanding. Tepatnya Desember 2001, ia sudah dapat bermain bagi Inter Milan. Hingga akhir musim 2001, Alvaro Recoba selalu bermain reguler bersama Inter dan mencatatkan 6 gol. Di musim 2003, Recoba menderita cedera dan membuatnya hanya mampu bermain sebanyak 18 penampilan dan mengoleksi 8 gol. Ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua musim itu. Musim 2004 kembali menjadi penampilan pasang surut Inter Milan dan Recoba bersama pelatih barunya Roberto Mancini. Recoba di musim tersebut hanya mampu melesakkan 3 gol dari 13 penampilan. Tepatnya Januari 2005, laga melawan Sampdoria, Recoba kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai lini serang yang mumpuni dengan melakukan hal yang sama saat pertama debutnya di Inter Milan. Bangkit dari bangku cadangan, ia berhasil menciptakan 1 assist bagi Obafemi Martins serta 1 gol penentu kemenangan Inter. Tentu saja, laga tersebut merupakan tumpahan perasaan dari Alvaro Recoba yang dihiasi dengan cedera, kekecewaan, dan skandal yang menimpanya. Bersama Nerazzurri, dari 261 pertandingan yang dimainkan, Recoba berhasil mencetak 71 gol dan 41 assist. Bersama Nerazzurri juga, ia sukses meraih beberapa gelar bergengsi, di antaranya trofi Serie A, UEFA Cup, Coppa Italia, dan Supercoppa. Musim terakhir Recoba di Inter berakhir dengan kekecewaan. Ia hingga akhir musim 2008 dipinjamkan ke Torino dan hanya mencetak 3 gol dari 24 penampilannya. Semusim kemudian, ia hijrah ke Yunani untuk memperkuat tim Panionios. Di sana, ia berhasil menyumbangkan 5 gol dan 6 assist dan membawa Panionios finish di urutan ke-8. Lagi-lagi, cedera menghambat karirnya. Hal tersebut membuat Recoba terpaksa membatalkan perpanjangan kontraknya. Dengan gaji yang besar, tetapi kerap absen, membuatnya mengambil keputusan untuk hijrah dari klub Panionios tersebut. Akhirnya, Recoba memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk memperkuat klub masa kecilnya, Danubio. Seakan mengalami deja vu 15 tahun lalu, ia kembali hijrah ke klub nasional semusim kemudian dan menghabiskan karirnya di sana. Selama membela nasional, ia berhasil mempersembahkan gelar Uruguay Primera Divisi sebanyak 2 kali pada musim 2011 dan 2014. Karir Recoba di kancah internasional dimulai saat laga persahabatan dengan Spanyol pada tahun 1995. Ia masuk sebagai pemain pengganti untuk menggantikan Enzo Francescoli di laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut. Namun, sebagai pemain bintang, ia gagal membawa Uruguay untuk tampil di Piala Dunia 1998 dan 2006. Recoba hanya sekali mencicipi turnamen Piala Dunia kala membawa Uruguay lolos ke Korea Jepang pada tahun 2002.
dan harus gugur di fase grup setelah Uruguay hanya menempati posisi ketiga di bawah Denmark dan Senegal. Mungkin akan berbeda cerita jika Recoba hidup di era yang sama dengan Luis Suarez dan Edinson Cavani, yang mana kehadirannya akan semakin memperkuat Uruguay. Alvaro Recoba mengumumkan pensiun dari sepak bola pada 30 Maret 2016. Laga perpisahan digelar Stadion Gran Parque Central Montevideo. Moratti, Zlatan Ibrahimovic, dan Luis Suarez mengucapkan kata perpisahan lewat layar besar di stadion. Javier Zanetti, Francesco Toldo, Ivan Zamorano terlibat pada saga terakhir Recoba itu. Legenda Argentina, Juan Sebastian Veron, menyebut Recoba adalah pemain terbaik meski sahabatnya itu enggan menerimanya. Sementara Moratti lebih memilih Recoba ketimbang Ronaldo sebagai pemain yang dapat melakukan hal yang tak bisa dilakukan pemain normal. Yang jelas, Recoba akan dikenang karena gol-gol yang luar biasa daripada jumlah golnya. Dia hampir mengubah kejeniusan alaminya menjadi keuntungan yang bernilai segudang emas dari dunia sepak bola. Benar-benar nyaris menjadi kenyataan.